Oke, saatnya belajar. Hai adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai memelihara kesehatan organ pernapasan manusia, pembelajaran kedua. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar tahu ketika ada video baru. Pernahkah kalian melihat gambar seperti ini? Namanya apa ya? Nah, untuk tahu jawabannya, simak terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Kali ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 2, subtema 3, pembelajaran 2. Disiapkan alat tulisnya ya. Adapun tujuan yang ingin kita capai pada pembelajaran kali ini adalah anak-anak, mari kita baca komik berikut ini. Kak Diko membeli ikan. Ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Bobby mengambil ikan. Ikan diletakkan di lantai. Kak Diko melihat ikannya di lantai. Kak Diko bertanya kepada ibu, "Ibu, mengapa ikanku di lantai?" Bobby menghampiri kakaknya. "Aku yang memindahkan, Kak. Kasihan, ikannya kedinginan." Ikan memang hidup di air, Bobby. Nah, bagaimana dengan membaca komik tadi? Asyik bukan? Membaca komik sangat menyenangkan karena komik mudah dipahami dan bersifat lucu. Komik merupakan salah satu contoh gambar cerita. Coba sekarang kalian perhatikan gambar cerita berikut ini. Bisakah kalian menceritakan gambar tersebut? Ya, di situ ada seorang anak yang tertidur di ruangan yang sangat berantakan. Di situ ada remote di lantai, topi tergeletak di lantai, ada dasi, ada tas, ada sepatu, dan bahkan ada semut-semut yang mengerubutinya. Gambar ini adalah cuplikan dari buku cerita bergambar yang berjudul Todi dan Semut. Nah, inti dari cerita ini adalah mengisahkan Todi yang gemar makan coklat dan kue-kue manis, tetapi malas untuk membersihkan sisa-sisa makanan. Nah, akibatnya ketika Todi tertidur setelah makan kue manis dengan mulut dan tangan yang kotor karena terkena sisa-sisa makanan, maka pasukan semut pun merubungi Todi. Mereka juga menggigit tangan dan muka Todi hingga bentol-bentol. Todi terbangun dan menangis karena merasa gatal-gatal. Sejak saat itu, Todi selalu membersihkan diri seusai makan. Nah, anak-anak, dari komik Kak Diko tadi maupun gambar Todi dan semut itu merupakan contoh karya gambar cerita. Nah, tahukah kalian apa ciri-ciri karya gambar cerita itu? Ciri-ciri karya gambar cerita antara lain bersifat ringkas dan langsung. Lalu terdapat ilustrasi berupa tokoh dan latar yang melengkapi teks. Kemudian, gambar cerita juga terdiri atas rangkaian atau susunan gambar dan teks yang saling terjalin. Lalu, tema atau ide pembuatan gambar cerita mudah untuk dipahami. Nah, anak-anak, dari gambar cerita si Todi tadi mengisahkan atau menceritakan bahwa menjaga kebersihan merupakan salah satu cara untuk mencegah penyakit. Selain menjaga kebersihan,
masih ada banyak cara untuk mencegah penyakit. Kalian masih ingat bagaimana caranya mengatasi bahaya kabut asap? Iya, salah satunya adalah dengan memakai masker. Memakai masker merupakan salah satu cara untuk mengatasi bahaya kabut asap yang dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan juga dapat merawat organ pernapasan. Selain memakai masker, kira-kira apa lagi ya yang dapat kita lakukan untuk merawat organ pernapasan? Cara-cara yang dapat kita lakukan untuk memelihara organ pernapasan antara lain: 1. Menjaga kesehatan organ pernapasan. 2. Menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. Yang ketiga, merawat organ pernapasan. Dan yang keempat, menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Lalu, apa saja contoh tindakan yang dapat kita lakukan dari memelihara organ pernapasan tadi? Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, menjaga kesehatan organ pernapasan. Tindakan yang dapat kita lakukan antara lain makan makanan yang bergizi, berolahraga teratur, istirahat cukup, dan tidur dengan posisi yang benar, yaitu miring ke kanan dan jangan telungkup. Yang kedua, menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. Tindakan yang kita lakukan antara lain tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok. Lalu, menggunakan masker saat berada di lingkungan kotor. Berikutnya, mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin. Yang keempat, menghindari makanan dan minuman yang banyak mengandung gula dan bahan kimia. Merawat organ pernapasan. Tindakan yang dapat kita lakukan yaitu membersihkan rongga hidung secara teratur. Lalu, memeriksa kesehatan pernapasan secara teratur ke dokter. Menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Tindakan yang kita lakukan antara lain membuat ventilasi dalam rumah. Tujuannya adalah agar terjaga sirkulasi udara. Yang berikutnya, menjaga kebersihan lingkungan. Jangan sampai banyak debu yang berterbangan. Yang berikutnya, membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah, yaitu dengan menanam banyak pepohonan. Yang berikutnya, mencegah ruangan lembab. Mengapa? Karena ruangan yang lembab akan mengakibatkan virus dan bakteri mudah berkembang. Itu tadi cara-cara merawat organ pernapasan agar organ pernapasan kita selalu dalam keadaan sehat. Jangan bosan-bosan untuk selalu merawat organ pernapasan kita ya. Dan jangan lupa untuk selalu mengajak orang-orang di sekitar kita untuk selalu menjaga kesehatan pernafasan kita. Nah, salah satu cara untuk mengajak orang-orang di sekitar kita untuk melakukan sesuatu kebaikan adalah melalui yang namanya poster. Tahukah kalian apa itu poster? Poster adalah suatu karya seni yang memuat kata-kata dan gambar yang menarik. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada orang banyak dan disajikan dalam bentuk pengumuman atau iklan. Poster ini biasanya disajikan dengan latar belakang yang besar serta warna yang mencolok dan dipasang di tempat umum sehingga mudah untuk dibaca. Ini adalah beberapa contoh poster. Yang pertama, ini adalah poster yang isinya adalah ajakan untuk selalu mencuci tangan pakai sabun. Kalau poster yang ini
Isinya yaitu memberikan informasi tentang cara-cara mencegah penyakit demam berdarah. Sekarang, tugas untuk kalian adalah buatlah sebuah poster tentang cara merawat organ pernapasan. Buat semenarik mungkin ya. Nah, anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you adik-adik.